Seorang ayah berdiri di sudut kamar bersalin, diam, namun seluruh jiwanya gemetar. Di balik topeng medis dan gemuruh doa yang tak terdengar, matanya terpaku pada sosok mungil yang baru saja hadir ke dunia. Nafisa, nama itu sudah lama terukir dalam doanya, bahkan sebelum ia ada. Kini, ia melihatnya, merah, mungil, tangisan pertama mengguncang ruang, lalu hening. Air mata sang ayah jatuh begitu saja, bukan karena sedih, tetapi karena sebuah janji dalam diam baru saja terlahir. Dari detik pertama, ada koneksi yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Ia bukan sekadar ayah yang menyentuh tangan kecil itu, ia adalah rumah pertama yang ditawarkan dunia kepada Nafisa. Seorang ayah soleh, yang sejak awal tak hanya ingin menjadi penyedia, tapi juga pembimbing jiwa. Ia tak berbicara banyak, tapi setiap helaan napasnya adalah doa. Setiap tatapannya pada bayi mungil di inkubator itu adalah harapan. Harapan agar Nafisa tumbuh menjadi perempuan yang kuat, anggun dalam iman, dan lembut dalam sikap. Malam-malam awal adalah ujian. Tangisan Nafisa tak mengenal waktu. Ibunya lelah, dan di sanalah sang ayah mengambil peran yang tak semua pria siap jalani. Ia menggantikan popok, mengayun pelan di ruang gelap sambil melantunkan ayat-ayat suci, menenangkan tangisan dengan dekap penuh ketulusan. Setiap malam menjadi waktu mereka. Dunia seakan tak ada, hanya ada Nafisa dan sang ayah. Ia mengajaknya bicara meski bayi itu belum mengerti. Tapi ia percaya, cinta adalah bahasa paling pertama yang dipahami seorang anak. Hari-hari berlalu. Nafisa belajar tengkurap, lalu duduk, merangkak, dan akhirnya berdiri dengan tangan kecil yang memegang erat jari ayahnya. Sang ayah ingat dengan jelas saat Nafisa mengambil langkah pertamanya di halaman masjid setelah subuh. Ia tertawa kecil, kemudian menatap langit dengan rasa syukur yang dalam. Ia tahu, setiap detik pertumbuhan Nafisa adalah tanda kehadiran Tuhan. Di setiap langkah kecil itu, ia melihat bukan hanya anaknya yang tumbuh, tapi juga dirinya sebagai ayah. Sebagai seorang ayah, ia sadar bahwa anak bukan sekadar titipan, tapi juga amanah. Maka sejak Nafisa bisa mendengar dan mulai memahami suara, ia menyapanya dengan doa-doa pendek, memperdengarkan lantunan Al-Quran di waktu tidur, dan menyentuh ubun-ubunnya setiap malam seraya berbisik, "Ya Allah, jadikan ia anak yang solihah, penyejuk mata dan pembawa rahmat-Mu." Nafisa tak tahu maknanya, tapi dalam mimpinya ia merasa aman, seperti diselimuti cahaya. Saat Nafisa berusia 2 tahun, ia mulai memperlihatkan rasa ingin tahunya. Ia tertarik pada segala hal, semut yang berjalan di lantai, bunga yang mekar di taman, bahkan sajadah yang digelar ayahnya. Dan sang ayah tak pernah membiarkan satupun pertanyaan Nafisa berlalu tanpa makna. Ia tak menjawab seperti orang dewasa. Ia menjawab dengan kisah, dengan pelukan, dengan cara yang membuat Nafisa merasa penting, didengar, dicintai. Ada habis berendam ya, bajunya basah ya, nggak bawa baju ganti ya, ayah. Adek, ayah basah semua bajunya. Adek,
Adek. Ia adalah ayah yang tak malu sujud di depan putrinya, yang mengajarkan bahwa menjadi laki-laki bukan soal kekuatan fisik, tapi soal kelembutan hati. Ia membiarkan Nafisa duduk di pangkuannya saat ia membaca Al-Quran, membiarkan tangannya kecilnya ikut membalik halaman, meski belum tahu huruf. Ia percaya, keindahan harus diperkenalkan sebelum diajarkan. Dan anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat, bukan dari apa yang hanya mereka dengar. Saat Nafisa mulai belajar berbicara, salah satu kata pertamanya adalah sholat. Sang ayah menahan air mata. Ia sadar, ini bukan karena ia mengajarkan secara keras, tapi karena ia hidup dalam kebiasaan yang memperlihatkan makna itu. Nafisa melihatnya berwudu, melihatnya sujud lama, melihatnya tersenyum selesai berdoa. Ia tak perlu berkata banyak, karena teladannya sudah lebih lantang dari kata-kata. Kini, Nafisa 3 tahun. Rambutnya sudah panjang, matanya bening penuh rasa ingin tahu. Ia mulai belajar memisahkan antara ayah dan dunia. Ia mulai tahu bahwa ayah terkadang harus pergi pagi-pagi untuk bekerja, bahwa ada waktu tunggu sebelum bisa dipeluk. Tapi yang tak berubah adalah caranya berlari ke pintu saat suara sepatu ayah terdengar di sore hari. Nafisa tetap menjadi pelari kecil yang selalu tiba di pelukan ayah lebih dulu dari siapapun. Hubungan mereka tumbuh, tidak hanya dalam momen-momen besar, tetapi justru dalam hal-hal kecil yang diulang setiap hari. Seperti saat ayah menyuapi sarapan sambil berselimutkan selimut karena Nafisa enggan lepas dari tempat tidur. Atau saat mereka duduk di sajadah yang sama, Nafisa menirukan takbir kecil dengan gerakan kaku yang membuat ayahnya tersenyum bangga. Dan momen-momen menjelang tidur, ketika Nafisa meminta dibacakan kisah para nabi atau hanya ingin dipeluk sampai terlelap. Suapin aja deh, suapin. Bagi sang ayah, Nafisa bukan hanya anak perempuan. Ia adalah cerminan dirinya yang paling jujur. Ia melihat pada Nafisa kerapuhan yang ingin ia lindungi, sekaligus potensi kekuatan yang ingin ia arahkan. Ia sadar, sebagai ayah, ia tidak bisa membentuk segalanya. Tapi ia bisa membingkai, menunjukkan arah, dan menjadi tempat kembali. Dalam diamnya, sang ayah menyimpan banyak ketakutan. Ia takut tidak cukup waktu untuk menyaksikan seluruh perjalanan Nafisa. Ia takut dunia terlalu keras. Tapi ketakutan itu tak ia tumpahkan dalam larangan. Ia tumpahkan dalam pelukan, dalam doa, dalam teladan. Ia ingin Nafisa tahu, bahwa meski kelak dunia bisa berubah, cinta ayahnya adalah sesuatu yang tetap. Bahwa di balik setiap keberaniannya, ada laki-laki yang dulu pertama kali menggandengnya dan percaya padanya.
Setiap kali Nafisa tertidur di pelukannya, sang ayah menatap wajah mungil itu lama sekali. Ia mencium ubun-ubunnya, mengusap rambutnya pelan, dan mengucap syukur. Dalam hati, ia mengulang lagi janji yang dulu ia buat di kamar bersalin itu, bahwa ia akan menjadi ayah yang hadir, bukan sempurna, tapi sungguh-sungguh. Ia tidak tahu sampai kapan ia bisa menjaga Nafisa sedekat ini. Tapi yang ia tahu, kedekatan ini bukan sekadar fisik, tapi jiwa. Tiga tahun bukan waktu yang panjang. Tapi bagi sang ayah, itu sudah cukup untuk mengukir kenangan yang tak akan pernah bisa dihapus. Jejak cinta yang tidak tertulis, tapi terasa. Nafisa mungkin belum tahu seluruhnya, tapi kelak, di usia dewasa, ia akan mengingat aroma baju ayahnya, nada rendah yang membacakan doa sebelum tidur, tangan kokoh yang menggendong tanpa keluh. Dan di sanalah, warisan cinta itu akan hidup terus. Dalam diam, dalam doa, dalam langkah-langkah kecil yang suatu hari akan membawa Nafisa menjadi perempuan tangguh, seperti yang selalu diimpikan ayahnya sejak hari pertama. Tak banyak yang tahu, betapa seorang ayah bisa begitu dalam mencintai dalam diam. Nafisa mungkin tak mengerti, tapi setiap pagi yang diawali dengan pelukan itu adalah doa tanpa suara. Sebuah pengingat bagi sang ayah bahwa ia hidup untuk sesuatu yang lebih dari sekadar rutinitas kerja. Ia hidup untuk membentuk jiwa, menanam benih kebaikan di hati seorang anak perempuan yang akan tumbuh menjadi tiang dalam keluarganya sendiri suatu hari nanti. Hari-hari berlalu seperti irama yang tak berubah, pagi dengan sarapan sederhana, siang dengan tawa di halaman, sore dengan cerita, dan malam dengan pelukan panjang sebelum tidur. Tapi dalam setiap hari yang biasa itu, sang ayah menyimpan rasa syukur yang luar biasa. Ia tahu, tak semua orang diberi kesempatan melihat anak tumbuh begitu dekat, begitu utuh, tanpa kehilangan makna. 3 tahun mungkin terlihat singkat, tapi bagi kami, itu adalah dunia kecil penuh cinta, tawa, dan pelukan tanpa akhir. Ayah bukan hanya penjagaku, tapi juga sahabat pertamaku. Terima kasih sudah selalu ada, ayah. Perjalanan kita masih panjang, dan aku akan terus menggandeng tanganmu, selama ayah bersedia menuntunku. Lalu putar sambil mendadak dan ulang. Tadi naik apa? Udah ya. Terus ya sampai capek ya. Sampai capek. Ayo masih seneng tuh.